Menjelang subuh jalan menuju pos lintas batas Entikong masih diselimuti kabut tipis. Lampu sorot di gerbang perbatasan menerangi sebuah truk box pendingin tua dengan pelat nomor Malaysia yang melaju pelan memasuki jalur pemeriksaan. Di balik kemudi seorang pria kurus dengan wajah tirus tampak gelisah. Namanya tercatat di dokumen sebagai C. Wahid warga negara Malaysia, meskipun udara dingin keringat mengalir deras di pelipisnya. Tangannya gemetar saat menyerahkan paspor. Letnan Polisi Andi Pratama petugas yang sudah bertahun-tahun bertugas di perbatasan Entikong segera mensiun gelagat aneh. Pengalamannya mengajarkan bahwa tatapan mata yang selalu menghindar dan suara terbata-bata biasanya menandakan sesuatu yang disembunyikan. Buka bak belakang kami perlu memeriksa, ujar Andi tegas. C. Wahid buru-buru berdalih mengatakan bahwa truknya membawa ikan segar yang harus tetap dalam suhu dingin. Kalau dibuka barang saya bisa rusak pak. Ini pesanan mendesak katanya. Namun alasan itu justru membuat Andi semakin curiga. Dengan isyarat tangannya memanggil rekannya untuk membantu membuka pintu box pendingin. Begitu kunci diputar dan pintu logam terbuka, gelombang udara dingin menusuk keluar. Tapi bukan hawa dingin yang membuat para petugas terdiam, melainkan bau anjir menusuk hidung bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Senter diarahkan ke dalam. Sejurus kemudian waktu seakan berhenti. Di balik cahaya kuning pukat terlihat puluhan tubuh kaku saling bertumpuk dalam ruang beku itu. Wajah-wajah pukat mata terpejam seakan masih menyimpan cerita yang tak sempat diungkapkan. Suasana pos perbatasan seketika berubah mencekam. Tak ada teriakan keras, tak ada keributan, hanya keheningan berat yang membuat setiap orang sulit bernapas. Ya Tuhan, ini bukan ikan segar, bisik seorang petugas muda, suaranya hampir patah. Jumlahnya mengejutkan, 29 jasad manusia ditemukan dalam kondisi membeku. Sebagian besar tampak masih muda, tubuh mereka kurus, beberapa memperlihatkan tanda memar lama. Itu bukan sekadar kematian mendadak, melainkan hasil dari penderitaan panjang sebelum akhir tragis menjemput. Andi merasakan dadanya sesak. Selama bertugas, ia pernah menghadapi banyak kasus penyelundupan mulai dari narkoba kayu ilegal hingga satwa dilindungi. Tapi pemandangan kali ini berbeda, ini adalah tragedi kemanusiaan. Tanpa menunda, area perbatasan langsung dipasangi garis polisi. Jalan masuk ditutup total, aparat TNI, kepolisian dan becukai dikerahkan. Berita segera dikirim ke markas besar Polri di Jakarta. Dalam hitungan jam tim khusus dari Bareskrim Polri terbentuk untuk menangani kasus ini. Di bawah lampu sorot yang dingin, tim forensik mulai bekerja. Satu persatu jenazah diangkat dengan hati-hati ditutup kain putih. Hanya ada suara kamera memotret dan pena mencatat, tak seorang pun berani bicara keras. Andi berdiri terpaku menatap 29 tubuh itu. Mereka seharusnya pulang ke rumah dengan harapan, bukan dengan cara seperti ini. Batinnya lirih. Apa yang awalnya tampak sebagai pemeriksaan rutin di Entikong berubah menjadi awal terbongkarnya jaringan perdagangan manusia lintas negara. Dan sejak detik itu Andi tahu penyelidikan ini tidak hanya soal hukum tetapi juga soal menuntut keadilan bagi 29 jiwa yang telah terenggut. Setelah penemuan mengejutkan itu, suasana pos lintas batas Entikong berubah drastis. Jalan masuk segera dipenuhi kendaraan aparat. Garis polisi membentang rapat, warga sipil dilarang mendekat. Letnan Polisi Andi Pratama berdiri di dekat truk pendingin, wajahnya tegang. Ia baru saja menghubungi atasan di Pontianak dan laporan darurat pun dikirim langsung ke markas besar Polri di Jakarta. Mulai saat ini bukan sekadar kasus perbatasan. Ini tragedi nasional, ujar seorang perwira senior yang tiba beberapa jam kemudian. Tim gabungan segera dibentuk, polisi perbatasan, Bareskrim, becukai dan unit forensik. Semua bergerak cepat, menyadari bahwa setiap menit bisa berarti hilangnya jejak penting. Di area parkir yang kini disulap menjadi ruang investigasi darurat, tim forensik bekerja tanpa henti. Mereka mengenakan pakaian hazmat, sarung tangan tebal dan masker khusus. Satu persatu jenazah dipindahkan dari bak pendingin ke tandu lalu dibawa ke tenda pemeriksaan. Suasana begitu hening. Hanya terdengar bunyi pena menulis, kamera memotret dan instruksi singkat dari petugas. Tak ada yang berani berbicara lebih dari yang perlu. Setiap gerakan seakan menjadi saksi bisu tragedi. Andi memperhatikan dengan hati berat. Ia tahu banyak dari korban masih berusia muda. Beberapa bahkan tampak seumuran dengan adiknya sendiri. Mengapa mereka bisa terjebak sampai begini, pikirnya. Tak lama kemudian berita penemuan 29 jenazah ini menyebar luas di media nasional. Televisi menayangkan breaking news, portal online menulis dengan judul besar 29. Korban perdagangan manusia ditemukan membeku di perbatasan Entikong. Di Jakarta, Kepala Bareskrim Polri langsung memanggil rapat darurat. Foto-foto dari lokasi terpampang di layar proyektor truk pendingin, tubuh-tubuh membeku hingga ekspresi pukat para petugas. Prioritas pertama, identifikasi semua korban dan kembalikan mereka ke keluarga, ujar Brigjen Polisi Surya Dharma, Komandan Penyelidikan. Kedua gali setiap detail dari sopir truk,
Dia kunci awal kasus ini. Sopir C. Wahid saat itu sudah diamankan di ruang interogasi sementara. Ia berulang kali bersumpah bahwa ia hanya dibayar $500 untuk menggantar barang ke Kalimantan. Katanya ia tidak tahu isi truk, tapi tubuhnya yang terus gemetar keringat dingin yang berkukuran dan pandangan mata penuh panik justru menjadi bukti tak terungkap. Para penyidik berkeyakinan ia tahu lebih banyak daripada yang diakui. Malam itu Entikong tidak pernah benar-benar tidur. Lampu sorot tetap menyala, petugas bergantian berjaga. Di tenda forensik dokter-dokter masih mencatat hasil autopsi awal, tanda-tanda malnutrisi bekas, luka lama dan tubuh yang lemah akibat penahanan berkepanjangan. Andi menatap ketatan di tangannya, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu di balik 29 jasad itu ada jaringan besar yang bersembunyi. Dan tugas mereka baru saja dimulai. Pagi itu ruang rapat besar di Markas Besar Polri Jakarta Selatan dipenuhi wajah-wajah serius. Foto-foto dari Entikong terpampang di layar truk pendingin berkarat, tubuh-tubuh membeku dan catatan awal dari tim forensik. Kepala Bareskrim Polri Brigjen Surya Dharma berdiri di depan ruangan. Suaranya berat namun tegas, rekan-rekan kita tidak sedang menghadapi kasus biasa. Ini kejahatan kemanusiaan lintas negara. Jika kita tidak bergerak cepat, lebih banyak nyawa bisa hilang. Suasana ruangan hening, setiap kata diserap penuh ketegangan. Di antara peserta rapat hadir berbagai divisi penyidik kriminal umum, cybercrime, forensik digital hingga perwakilan Interpol Indonesia. Semua menyadari kasus ini berpotensi membuka tabir jaringan perdagangan manusia internasional yang selama ini sulit tersentuh. 3 prioritas ditetapkan: identifikasi semua korban agar keluarga mereka segera mendapat kepastian. Menggali keterangan sopir C. Wahid sekecil apapun detailnya bisa menjadi kunci. Melacak jaringan perekrut, siapa yang mengirim 29 orang itu, hingga berakhir di Entikong. Salah satu penyidik muda mengangkat tangan. Jenderal, berdasarkan catatan awal beberapa korban membawa dokumen kerja palsu. Ada kemungkinan besar mereka direkrut lewat iklan lowongan palsu di internet. Kepala Divisi Cybercrime segera menimpali tim kami sudah menemukan akun-akun media sosial mencurigakan yang menawarkan pekerjaan di Malaysia dengan gaji tinggi. Kami curiga akun-akun ini terkait. Surya Dharma mengangguk. Telusuri jejak digital mereka, setiap klik meninggalkan jejak. Jangan biarkan satu pun lolos. Di luar ruang rapat tekanan publik makin besar. Media menayangkan wajah keluarga korban yang menangis di kampung halaman mereka. Seorang ibu di Jawa Tengah berkata lirik di televisi, "Anak saya pamit cari kerja di luar negeri. Sekarang dia pulang dalam peti." Kutipan itu membuat hati siapapun yang mendengar bergetar. Sore harinya Polri resmi mengumumkan pembentukan Satgas Khusus 819E819, merujuk pada tanggal tragedi Entikong, huruf E untuk Entikong. Satgas ini akan bekerja siang dan malam menggabungkan kemampuan investigasi tradisional dengan teknologi modern. Di depan kamera, Brigjen Surya Dharma menegaskan, "Kami tidak hanya mencari pelaku lapangan. Kami akan kejar sampai ke dalang besar di balik jaringan ini, siapapun dia, dimanapun dia bersembunyi." Bagi Letnan Andi Pratama yang ikut hadir sebagai saksi lapangan, momen itu terasa berat namun juga membakar semangat. Ia tahu jalan ke depan penuh rintangan, tapi keyakinan dalam dirinya tegas. 29 jiwa itu tidak boleh dilupakan. Di ruang siber Bareskrim Polri, cahaya biru dari puluhan layar komputer menerangi wajah-wajah tegang para analis digital. Tim cybercrime kini menjadi garda terdepan. Mereka mulai dengan kata kunci sederhana: lowongan kerja luar negeri, gaji tinggi Malaysia. Hasil pencarian membanjiri layar puluhan akun media sosial, grup daring dan situs web mencurigakan. Semua menawarkan janji manis, pekerjaan mudah, gaji besar, kehidupan mewah di negeri tetangga. Namun ketika diteliti lebih dalam, kejanggalan muncul. Foto-foto promosi ternyata hasil kurian dari acara musik di Bangkok dan Kuala Lumpur. Beberapa bahkan ditempelkan logo palsu perusahaan Starlight Asia Talent, nama yang terdengar meyakinkan namun tidak terdaftar resmi di Kementerian Tenaga Kerja. Ini jelas jebakan, kata Inspektur Rina Suryani, pakar forensik digital. Ia memperbesar salah satu video promosi. Sinkronisasi suara dan gambar kakao, logonya buram dan alamat kantor yang tertera hanyalah ruko kosong di pinggiran Kuala Lumpur. Dari jejak digital, tim menemukan alamat IP yang berulang kali digunakan untuk mengunggah konten perekrutan. Mengejutkannya, sebagian besar bukan berasal dari luar negeri melainkan dari Medan dan Batam. Artinya ada kaki tangan mereka di Indonesia. Mereka tidak hanya beroperasi dari luar, jelas Rina. Sementara itu, sopir C. Wahid akhirnya mengaku bahwa ia direkrut oleh seorang pria tak dikenal di Johor Bahru. Ia hanya diberi perintah untuk menyeberangkan truk ke Entikong. Namun dari deskripsi wajah dan logat, penyidik mencurigai pria itu hanyalah perantara, bukan otak utama. Kepala Satgas 819 Brigjen Surya Dharma menekankan, "Kita harus memutus rantai dari dalam negeri. Cari tahu siapa operator lokal yang menjerat anak-anak muda kita.
Malam itu data dari server luar negeri dipetakan ke papan besar di ruang rapat. Titik-titik merah muncul di Sumatera Utara, Batam dan bahkan Jakarta. Semua terhubung ke jaringan iklan palsu yang sama. Letnan Andi Pratama yang diundang ke Jakarta untuk memberikan kesaksian menatap papan itu dengan rahang menggeras. Ia sadar ini bukan hanya kasus di Entikong. Ini hanyalah puncak dari gunung es yang jauh lebih besar. Sore itu suasana di sebuah kantor polisi Medan mendadak berubah ketika seorang pemuda kurus dengan langkah gontai masuk. Bajunya kusut, wajahnya pucat dan matanya merah seolah tidak tidur berhari-hari. Dengan suara bergetar ia memperkenalkan diri, "Nama saya Rahmat Hidayat, umur 22 tahun, saya berhasil kabur dari mereka." Kalimat singkat itu membuat ruangan terdiam. Para penyidik saling pandang menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan saksi hidup. Rahmat segera ditempatkan di ruang perlindungan khusus. Lampu redup menerangi wajahnya yang lelah ketika ia mulai membuka kereta yang masih membekas seperti luka. Ia mengaku tergiur iklan pekerjaan di media sosial, dijanjikan menjadi penyanyi klub malam di Malaysia dengan gaji besar. Seorang perekrut bahkan menawarinya perjalanan gratis ke Johor Bahru. Namun begitu sampai mimpi itu runtuh. Kami dikurung di rumah besar. Tidak ada latihan seni. Setiap hari kami dipaksa duduk di depan komputer menipu orang lewat internet. Kalau menolak kami dipukul, tidak diberi makan, bahkan diancam mati, ukap Rahmat. Air matanya jatuh. Ia lalu menceritakan tentang sahabatnya Teguh yang demam tinggi seminggu penuh tanpa obat. Pagi itu mereka menyeret tubuhnya keluar. Sejak saat itu aku tak pernah melihatnya lagi. Ruangan mendadak hening. Para penyidik menunduk, sadar bahwa kisah Rahmat adalah bukti nyata kekejaman sindikat. Bukan sekadar teori, melainkan neraka yang benar-benar ada. Dari sakunya Rahmat mengeluarkan selembar kertas kusut. Itu adalah dena sederhana yang ia gambar dari ingatan pagar besi tinggi, kamera di setiap sudut dan deretan kamar sempit untuk menahan korban. Disinilah mereka menggurung kami, katanya lirih. Bagi Satgas 819, kertas itu bagaikan harta karun. Brigjen Surya Dharma menatap lama kemudian berkata, "Mantap, mulai sekarang ini bukan lagi investigasi. Ini misi penyelamatan." Letnan Andi Pratama yang hadir merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia paham dengan kesaksian Rahmat, arah penyelidikan berubah total. Satgas kini tidak hanya memburu dalang tapi juga harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih terperangkap di neraka itu. Setelah kesaksian Rahmat Hidayat diterima, Satgas 819 bergerak cepat. Brigjen Surya Dharma memimpin rapat tertutup di ruang strategi Bareskrim. Papan besar dipenuhi foto-foto korban dena kasar buatan Rahmat serta titik merah hasil pelacakan alamat IP yang terhubung dengan iklan lowongan palsu. Kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus membuat mereka keluar dari persembunyian, ujar Surya dengan nada tegas menatap seluruh anggota Satgas. Dari diskusi itu lahirlah rencana operasi umpan. Seorang polisi wanita berpengalaman, Inspektur Muda Maya Sari, dipilih untuk menyamar sebagai calon korban. Penampilannya dibuat sederhana, kemeja polos, rambut dikepang seadanya dan aksen daerah yang kental. Ia diproyeksikan sebagai gadis desa yang putus sekolah, sosok yang sering jadi target sindikat perdagangan manusia. Maya dilatih intensif untuk berinteraksi dengan perekrut online. Pada percakapan pertamanya, ia menghubungi nomor yang terkait akun Starlight Asia Talent. Dari seberang terdengar suara seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai Hendra, mengaku sebagai agen kerja di Malaysia. Dengan langkah Hendra menjanjikan surga, gaji ribuan ringgit, tempat tinggal gratis, bahkan tiket pesawat ditanggung. Semua terdengar menggiurkan persis seperti iklan yang pernah menjebak Rahmat. Maya menjawab dengan nada lugu, "Saya benar-benar ingin membantu keluarga, tapi saya tidak punya uang banyak." "Apakah benar semua ditanggung?" "Tenang saja, Dik," kata Hendra penuh percaya diri. "Asal ikut saya, hidupmu akan berubah." Seluruh percakapan direkam, setiap kata disimpan sebagai bukti hukum. Beberapa hari kemudian Hendra mengatur pertemuan langsung di sebuah kafe kecil di Batam. Satgas segera menyusun rencana. Tim pengintai ditempatkan di luar, kamera tersembunyi dipasang di dalam, dan unit penangkap siaga dalam radius aman. Letnan Andi Pratama yang turut serta merasakan ketegangan luar biasa. Ia tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Jika Hendra lengah, rantai jaringan gelap itu bisa mulai terbuka. Malam itu Maya duduk di sudut kafe dengan wajah gugup memainkan perannya sebagai gadis polos. Saat jarum jam menunjuk pukul 8, seorang pria berjaket hitam masuk menatap sekeliling lalu melambaikan tangan. Dialah Hendra, mata rantai yang selama ini mereka buru. Kafe kecil di pinggir jalan Batam tampak biasa saja malam itu. Lampu neon menyala, temara musik lembut menggalun dari speaker tua. Namun di balik suasana santai, operasi besar sedang berlangsung. Inspektur Muda Maya Sari duduk di pojok ruangan mengenakan blus sederhana. Wajahnya dibuat sedikit pucat agar terlihat seperti gadis desa yang gugup. Tangan kanannya memegang cangkir kopi sementara telinganya disusupi alat penyadap mini.
Letnan Andi Pratama bersama tim pengintai mengawasi dari mobil yang diparkir di seberang jalan. Melalui kamera tersembunyi ia bisa melihat setiap gerakan Maya dan tamunya. Pukul 8 tepat Hendra muncul. Ia mengenakan jaket hitam langkahnya tenang namun penuh waspada. Setelah melirik sekeliling ia langsung menuju meja Maya. Jadi ini kamu cantik juga, ukapnya sambil tersenyum tipis. Maya menunduk berpura-pura malu. Iya bang, saya ingin kerja di Malaysia, tolong bantu ya. Hendra mengeluarkan amplop berisi formulir dan meminta Maya menyerahkan fotokopi identitas. Ini syaratnya, nanti malam kita bisa berangkat kalau kamu siap, semua percakapan direkam jelas. Tim Satgas di luar ruangan menunggu aba-aba. Andi menatap layar dengan napas tertahan. Ia tahu momen ini sangat krusial. Jika penangkapan dilakukan terlalu cepat mereka mungkin kehilangan akses ke jaringan yang lebih besar. Tapi jika terlambat Maya bisa dalam bahaya. Ketika Hendra mulai menyinggung soal uang administrasi yang harus diserahkan sebelum berangkat, Surya Dharma yang memimpin operasi lewat radio berbisik, sekarang amankan dia. Sekejap kemudian 3 anggota tim berpakaian sipil masuk ke kafe. 1 orang duduk di meja sebelah pura-pura pelanggan. 2 lainnya mendekat dari arah pintu. Hendra baru saja merogoh saku untuk mengambil ponselnya ketika tangan kuat menekannya ke meja. Polisi Anda ditangkap, kafe sontak hening. Maya segera berdiri memberi kode aman. Hendra berusaha melawan tetapi dalam hitungan detik tangannya sudah diborgol. Andi melihat adegan itu dari layar, akhirnya menghela napas lega. 1 mata rantai penting dari jaringan perdagangan manusia kini berhasil diamankan. Namun ia tahu ini baru awal. Dari mulut Hendra rahasia yang lebih besar menunggu untuk diungkap. Kisah ini mengingatkan kita bahwa janji kerja mudah dengan gaji tinggi di luar negeri seringkali menyembunyikan bahaya mematikan. Hanya karena terlalu perkaya banyak anak muda yang akhirnya terjebak dalam perangkap sindikat perdagangan manusia kehilangan masa depan bahkan nyawa. Karena itu sebelum menerima tawaran apapun pastikan untuk memverifikasi kebenarannya, mencari informasi resmi dan berdiskusi dengan keluarga atau pihak berwenang. Kewaspadaan adalah tameng terbaik untuk melindungi diri dan orang tercinta dari tragedi yang tidak perlu. Jika Anda merasa kisah ini memberi pelajaran berharga, jangan lupa tekan like, bagikan kepada teman-teman dan klik tombol subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah nyata yang menggugah hati dan penuh makna. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk menghadirkan lebih banyak cerita bermanfaat di masa depan.